Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan internet untuk bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Anggita Layatul Zalma dengan nomor NIM 2003011071, Debbie Puspitasari dengan nomor NIM 2003011072, Ilham Akbar Muriawan dengan nomor NIM 2003011087, Sasa Bila Arinda dengan nomor NIM 2003011102, Mila Isilia Damayanti dengan nomor NIM 2003011112, Siti Khofifah Safila dengan nomor NIM 2003011116. Next. Oke, materi yang akan kami paparkan pada presentasi kali ini, yang pertama mengenai definisi bisnis, yang kedua, cara melakukan perencanaan bisnis dengan tepat, yang ketiga, perkembangan e-commerce di Indonesia, dan yang terakhir, cara memulai bisnis menggunakan internet atau teknologi. Next. Next. Ya. Sebelumnya, perkembangan internet dan juga teknologi informasi pada era globalisasi saat ini tuh sangat tinggi dan semakin luas. Dengan adanya teknologi yang terhubung secara online tanpa ada batas waktu dan tempat, keduanya diterapkan pada bisnis di perusahaan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah sebagai bentuk pemasaran. Dan bukan hanya untuk perusahaan saja yang mendapat manfaatnya, namun konsumen juga mendapat manfaatnya, seperti lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai jasa dan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan konsumen juga lebih mudah untuk memesan dan membelinya. Nah, pemanfaatan teknologi dan internet ini untuk menjalankan suatu bisnis disebut sebagai e-commerce. E-commerce sendiri merupakan proses pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang secara elektronik dengan transaksi bisnis terkomputerisasi menggunakan internet, jaringan, dan teknologi digital lain. Sehingga e-commerce tidak perlu melakukan pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, namun penjual dan pembeli bisa berkomunikasi melalui internet. E-commerce menguntungkan bagi penjual dan pembeli. Penjual bisa lebih mudah melakukan pemasaran dan promosi barang atau jasa yang dijualnya. Penjual juga dapat memperluas calon konsumen dengan pasar yang lebih luas juga. Serta pembeli lebih hemat biaya dan waktu karena tidak perlu mencari jauh-jauh barang yang akan dibeli dan barang yang dibutuhkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Debbie. Definisi bisnis. Bisnis adalah kegiatan. Next. Definisi bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang menciptakan nilai melalui produk barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Sedangkan menurut Profesor Owen, bisnis adalah sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang-barang untuk dijual ke pasaran ataupun memberikan harga pada setiap jasanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cara perencanaan bisnis dengan tepat.
Merencanakan bisnis merupakan hal yang sangat penting bagi pengusaha. Perencanaan bisnis biasanya disebut dengan bisnis plan. Bisnis plan adalah suatu dokumen tertulis yang mengandung strategi penjualan, pemasaran, kondisi keuangan, dan juga pendapatan, serta pengeluaran selama menjalankan bisnis secara rinci. Pengusaha melakukan berbagai cara agar perencanaan bisnis yang disusun tepat pada sasaran atau tujuan perusahaan. Adapun cara yang dilakukan pengusaha antara lain seperti tentukan tujuan usaha. Tujuan usaha berfungsi untuk memproyeksikan apa target masa depan yang ingin dicapai pada saat masih di tahap awal. 2. Mengecek kondisi pasar atau melakukan analisis pasar merupakan penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar yang melihat kondisi pasar secara lebih dalam. 3. Menyusun profil usaha. 4. Catat apa saja keperluan dalam usaha. Dengan menentukan beberapa banyak SDM yang dibutuhkan, lengkap dengan rangkaian peralatan yang diperlukan. 5. Hitung rinci modal. 6. Rencanakan strategi pemasaran. 7. Atur jadwal evaluasi. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet di Indonesia telah memiliki dampak yang besar terhadap perubahan bisnis, dimulai dari cara beriklan, cara jual beli, dan cara berinteraksi, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, saat ini banyak bermunculan toko online, sehingga banyak yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan penipuan. Perkembangan e-commerce di Indonesia pada tahun 1994, Indosat berdiri menjadi Internet Service Provider atau ISP komersial pertama di Indonesia. 5 tahun kemudian, pada tahun 1999, Kaskus didirikan oleh Andrew Darwish dan kemudian muncul Bhinneka.com. Pada tahun 2000 muncullah Liposhop. Pada tahun 2001 penyusunan draft UU e-commerce. Pada tahun 2003 muncul Multiplay.com, lalu pada tahun 2005 muncul situs jual beli dan iklan toko bagus. Kemudian layanan uang elektronik Doku diluncurkan pada tahun 2007. Pada tahun 2009 Tokopedia didirikan dan selanjutnya pada tahun 2010 transportasi ojek online atau Gojek didirikan. Bukalapak juga didirikan dan bendera Jarum juga muncul pada tahun 2010. Tahun 2011 layanan tiket online atau tiket.com muncul. Juga muncul Traveloka dan Idea pada tahun 2012 diikuti 150 perusahaan lainnya. Tahun 2014 Tokopedia
mendapat investasi sebesar 100 juta US dollar dan belanja.com juga diluncurkan. Tahun 2015 Shopee masuk ke Indonesia. Perkembangan pada tahun 2017, Perpres nomor 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik tahun 2017 sampai 2019 dikeluarkan. Memasuki 2019, Bukalapak melakukan PHK massal karyawannya. Tahun 2020, Belanja.com memutuskan untuk tutup, dan tahun 2021 diprediksi jika e-commerce akan menjadi tren terus berlangsung di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Started bisnis dengan teknologi atau internet. Sekarang ini segala sesuatu mulai menggunakan teknologi berupa internet dan semua beralih pada digitalisasi. Contohnya seperti melakukan transaksi jual beli, belajar, melakukan transfer uang, sekarang semuanya serba menggunakan teknologi. Melalui internet kita bisa membangun hingga mengembangkan ide bisnis dan strategi branding, baik bisnis online maupun offline. Dan beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk memulai bisnis dengan internet itu ada yang pertama membuat dan mengembangkan platform bisnis. Di era digital, situs web dan media sosial menjadi poin penting yang diperlukan. Jika bisnis bergerak secara digital, perlu adanya mempersiapkan situs web. Apalagi jika pesaing model bisnis memiliki hal tersebut juga. Situs web dan media sosial digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan citra merek tersebut. Dan jika diibaratkan, situs web adalah sebuah toko fisik dan media sosial adalah tempat pelanggan mencari berbagai informasi. Dan hebatnya, sekarang sudah ada e-commerce yang fungsinya bisa menggantikan situs web. Dan bisa diibaratkan juga, e-commerce itu dan situs web tersebut adalah toko fisik dan media sosial itu merupakan toko yang tidak pernah tutup dan selalu mendapatkan perhatian dari para pelanggan. Yang kedua ada sebarkan informasi dengan konten berkualitas. Setelah situs web dan media sosial dibangun, langkah selanjutnya dengan membuatnya menjadi dikenal banyak orang. Jika sudah, maka strategi periklanan hampir terpenuhi. Namun nggak sampai di situ aja. Ada yang harus dilakukan yaitu dengan menggait konsumen dengan menyebarkan informasi tentang produk tersebut. Sebagai kekuatan baru, sekarang pemasaran konten menjadi strategi paling kuat untuk sebagian besar bisnis. Membuat konten berkualitas telah menjadi cara untuk memulai bisnis baru di era digital ini. Ini sangat penting karena ini adalah sebuah cara terbaik untuk membuat audiens mengenal merek dan membuat mereka terlibat dalam prosesnya. Tarik minat mereka dan mereka akan menantikan postingan produk Anda setiap waktunya. Setelah ini terjadi, Anda bisa memulai memindahkannya ke link penjualan untuk melakukan transaksi jual belinya, baik melalui situs e-commerce yang akan mengubahnya dari calon pelanggan menjadi pelanggan yang membeli barang. Yang ketiga adalah buat strategi pemasaran dengan campaign interaktif. Cara ini juga termasuk poin penting dalam memulai bisnis di era digital. Campaign interaktif biasanya dilakukan di media sosial. Cara kerjanya dengan memposting konten seperti biasa, tetapi menambahkan sebuah ajakan para penonton konten agar tertarik. Meskipun cara ini sangat sederhana, tetapi memiliki efek yang signifikan untuk bisnis tersebut. Penerapan ini biasanya dimainkan engagement, biasanya bisa menaikkan engagement, meningkatkan brand awareness, dan sebuah ajang promosi dari mulut ke mulut, hingga yang terpenting lebih hemat pengeluaran. Dan yang keempat, ada pentingnya umpan balik dari pelanggan. Hal ini sangat berhubungan dengan audiens secara personal demi perbaikan bisnis tersebut. Baik di situs web atau platform media sosial, pelanggan ingin didengar dan ingin pendapat mereka diketahui. Feedback negatif itu pasti terjadi, terlepas dari apakah Anda
Anda memilih untuk mengakuinya atau tidak. Jika Anda memilih untuk mengabaikannya, ada beberapa resiko kehilangan kesempatan untuk memperbaiki situasi karena satu komentar negatif seringkali membantu dibandingkan dengan 20 komentar positif. Karena komentar negatif bisa memberikan peluang, kuncinya itu untuk mendengarkan, mengakui, dan merespon dengan tepat. Setelah bisnis Anda berjalan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengembangan. Atur strategi berkelanjutan untuk bisnis yang lebih baik. Untuk dasar pengambilan keputusan bisa menggunakan laporan keuangan atau feedback dari pelanggan yang sudah terjadi selama waktu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan dari materi ini adalah bisnis adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Dan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk memulai bisnis dengan internet. Di era digital, situs web dan media sosial jadi poin penting yang diperlukan untuk memulai bisnis untuk saat ini. Setelah situs web dan media sosial dibangun, langkah selanjutnya dengan membuatnya menjadi dikenal banyak orang dengan cara yaitu menggunakan Google Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads untuk memasang iklan bisnis kita agar dikenal banyak orang dan mendapat customer yang banyak. Di perkembangan e-commerce di Indonesia sangatlah pesat. Terlebih lagi pada saat pandemi COVID-19, para pelaku usaha mulai menggunakan e-commerce karena konsumen diharuskan mengikuti regulasi social distancing dan beraktivitas di dalam rumah, sehingga mereka beralih ke platform online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mencari hiburan dan interaksi. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.